Puji Tuhan kita kembali berkumpul bersama-sama untuk menghadap Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa rendah hati. Tuhan terima kasih buat kesempatan hari ini yang Tuhan sudah berikan kami satu hari lagi dalam momen Sabat ini untuk kami berjumpa dengan Tuhan. Kami sadar Tuhan siapa yang mampu berdiri dan layak di hadapan. Tapi melalui Injil kasih karunia Tuhan kami boleh ada sebagaimana ada. Itu hanya oleh belas kasihan oleh anak-Mu yang mencari kami orang berdosa. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, pimpin setiap hati kami, arahkanlah kami ke jalan kehidupan. Hingga dalam setiap apa yang kami kerjakan, nama Tuhan saja dipermuliakan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya rindu satu kali lagi kita menyanyikan lagu Haleluya, Haleluya. Mari kita menyambut satu dengan yang lain. Saya harap kita minimal 5 salami orang satu dengan yang lain. 5 orang. Ya haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kejadian 14 ayat 17 dan 24. Mari kita bersama-sama membukanya Alkitab kita dari Kitab Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 24. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, mari kita baca secara bergantian Bapak Ibu. Saya akan membaca ayat 17, Bapak Ibu baca ayat 18 dan terus kita bergantian. Sudah mendapatkannya? Demikian firman Tuhan. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Siawe, yakni lembah raja. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Pada bagian perikop yang kita baca ini, kita melihat ada satu kesinambungan dari perikop sebelumnya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Maka kita perlu mengingat kembali apa yang terjadi di dalam kisah permulaan pasal 14 ini. Kita mendengar sebuah kisah Lot itu dengan Abraham dikaitkan dengan skala perang internasional Bapak Ibu. Ini adalah satu catatan perang pertama kali yang dicatat dalam kitab suci. Tentu kita tahu ada berbagai perang-perang yang terjadi, tapi mengapa ya di demikian banyaknya kisah Abraham? Kisah perang ini sangat menjadi satu penting bagi Musa untuk dibaca oleh umat Allah. Saudara, mengapa bagian ini sangat penting? Maka kita pengen lihat apa arti semua ini. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagian pasal 14 ini adalah kisah bagian yang khususnya adalah kisah Abraham dan Lot
dan khususnya di dalam kehadiran Melkisedek menjadi inti dari pasal 14 ini. Kita melihat bahwa apa di sana, kita melihat cara Tuhan menyatakan Injilnya. Bapak Ibu, secara sepintas kita melihat demi saudaranya Lot, Abraham meresikokan dirinya masuk ke dalam konflik perang yang cukup besar membahayakan nyawanya, Bapak Ibu. Untuk apa? Dia ingin menyelamatkan Lot yang tidak menghormatinya, bahkan Lot yang egois, mementingkan diri sendiri, yang lebih memilih dunia dibandingkan kehidupan spiritual. Saudara, Abraham bukan hanya menyelamatkan Lot, kita diperlihatkan dalam ayat 16, namun Abraham menyelamatkan juga seluruh orang dan para wanita. Dikatakan seluruh harta benda Sodom. Saudara, kita tahu di pasal 13 memberitahu kita bahwa kota Sodom itu adalah kota yang sangat bejat, kota yang sangat jahat. Bahkan ada penafsir mengatakan bahwa setiap hari kota itu dipenuhi dengan kejahatan. Yang menarik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mengapa Abraham menyelamatkan mereka? Maka mari kita berhenti sebentar di sini dan memikirkan apa yang kita mengerti dari pembahasan ini yang kita baca beberapa episode yang lalu. Apakah ini kita melihat satu perlawanan Abraham yang telah membebaskan Kanaan dari penjajahan invasi bangsa-bangsa di timur itu ke Kanaan? Apakah ini menunjukkan kehebatan Abraham dan kebaikan Abraham? Bukan, saudara. Alkitab bukan buku moralitas. Kita tidak mendapatkan apa-apa jika kita hanya membesarkan Abraham dan mengambil Lot sebagai penjahat atau korban. Saudara, kita melihat, saudara, di dalam pembacaan ini, kita melihat Abraham mengejar Lot dan tidak mengatakan, Lot, kau pantas diselamatkan. Sedangkan kepada orang-orang Sodom yang Abraham mengatakan, Abraham tidak mengatakan, engkau tidak layak diselamatkan, maka binasa saja. Tidak, saudara, Abraham tidak mengatakan gitu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita ketika membaca perjanjian lama dari narasi kisah kejadian ini, kita mungkin tertarik pada tokoh-tokoh besar yang di dalam kisah ini tentang Musa maupun tentang Abraham, tentang Yusuf. Tapi saudara, sadarkah kita di balik kisah ini, setiap kisah ini, ada satu yang tersembunyi yang ingin Tuhan sampaikan, yaitu di dalamnya ada kisah Injil mengenai Tuhan. Saudara, Abraham adalah tipologi dari Kristus. Dia memiliki hati Kristus dan hati seperti inilah yang harus kita miliki. Karena kita dipanggil untuk menjadi serupa Kristus. Saudara, waktu saya merenungkan kisah Abraham ini, saya sangat membaca ini, saya sangat tertarik. Dan ketika saya membacanya, saya hampir, saudara, mengidentifikasikan dengan diri saya seperti Abraham. Tapi waktu saya merenungkan lebih dalam, tidak, saudara. Mungkin jangan-jangan kita lebih mirip Lot. Bahkan seperti orang-orang di dalam Sodom dan Gomora itu, yang ditawan oleh dosa dan dibawa jauh dari tanah perjanjian. Kita adalah orang yang tersesat oleh ambisi, oleh cinta dunia, oleh kenikmatan sesaat. Kita berjalan ke arah lembah Sodom karena tampak subur dan indah di tempat itu. Oh, tapi ternyata saudara, itu justru menghancurkan kerohanian kita. Maka pertanyaan, seberapa sungguh kita menyadari untuk kembali kepada Kristus? Inilah panggilan Injil bagi kita. Atau kita sudah menghidupi panggilan Injil, atau hati kita masih mencintai dunia ini. Ketika kita membaca ini, inilah rahasia yang pengen Musa tunjukkan. Di balik itu, ada satu Injil yang menjadi jawaban dari pembebasan kita di mana kita dibelenggu dosa. Saudara, dalam ayat yang kita baca tadi, Abraham dihadapkan dengan dua kerajaan, saudara. Satu kerajaan Raja Sodom dan satu kerajaan Raja Salem. Saudara, kerajaan Sodom itu diidentikan dengan kerajaan dunia. Namanya Raja Bera, artinya yaitu anak-anak kejahatan. Sedangkan kerajaan Salem yaitu dipimpin oleh Melkisedek, artinya yaitu Melki, kebenaran. Sedek raja. Sedek adalah kebenaran, Melki adalah raja. Maka Melkisedek adalah raja kebenaran. Maka dari sini kita diperlihatkan ada dua undangan yang terbuka yang menanti Abraham di lembah raja itu. Yaitu tentangan di mana tangan Raja Sodom menyambut Abraham, sekaligus tangan Raja Salem menyambut juga Abraham dengan membawa roti dan anggur.
Saudara, kita lihat siapa yang Abraham pilih. Saudara, apakah Abraham meraih tangan dunia atau dia meraih tangan Allah? Saudara, inilah tantangan besar di dalam iman kekristenan hari ini. Itu sebab saudara, keinjil-injil perlu dinyatakan kepada setiap umat Allah. Ketika Injil dinyatakan, pastilah ada perlawanan dari kuasa kejahatan. Saudara, dalam ayat 17 yang kita baca tadi saudara, kita diperlihatkan ada satu penekanan dan pengulangan penting dari permainan kata saudara. Kata apa yang sangat diulang saudara? Ada kata raja. Dikatakan Abraham mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang tak terkalahkan itu, maka Raja Sodom keluar menyongsong Abraham ke lembah Syawe, yakni lembah raja saudara. Oh, di sini kita diperlihatkan Abraham bukan lagi tampil sekedar pengembara dari satu tempat ke tempat. Abraham kini disejajarkan sebagai raja pemenang saudara. Bahkan saudara, dia melampaui raja-raja karena dia mengalahkan raja-raja yang di timur yang sudah menginvasi menindas mereka selama 12 tahun. Saudara, kita lihat Abraham bukan waktu menang disambut oleh para jenderal, bukan saudara. Melainkan oleh dua orang raja saudara. Siapa Abraham? Abraham bukan raja. Dia aja kepala suku saudara. Dia memimpin pasukan 318 dan bersama dengan teman-temannya. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jika kita memikirkan apa yang menjadi satu perhatian dari ayat 17 ini, saudara. Pastilah kita lihat Abraham dielu-elukan. Abraham sangat dihormati dan karena itu Abraham mungkin dipandang sebagai pemimpin yang paling penting dan dipandang dunia. Apa arti semuanya ini saudara? Ini tentu membawa kita masuk dan menyadari bahwa inilah pertempuran yang kedua. Saudara perhatikan, pertempuran pertama yaitu di mana raja-raja Babilonia, raja-raja Mesopotamia dari timur itu datang ke tanah Kanaan menginvasi saudara mereka. Karena mereka sudah tidak lagi bayar upeti, namun pertempuran kedua ini menjadi satu inti dari cerita ini. Di sini kita lihat ada peperangan rohani, bukan lagi seperti pertempuran pertama di lembah Sidim, tetapi di dalam hati manusia. Saudara, saudara ini membawa kita melihat betapa pentingnya dan berbahaya. Mengapa saudara? Karena nama Tuhan dipertaruhkan di sana. Saudara lihat mungkin banyak dari kita berpikir bahwa ujian itu datang saat kita jatuh saudara. Bukan saudara. Padahal seringkali ujian paling berbahaya itu justru datang saat kita berada di posisi puncak. Bahkan setelah kemenangan itu kita miliki. Saudara mungkin saat doa saudara dijawab, saat kita hidup diberkati berkelimpahan, saat kita dipuji, saat kita begitu sukses, di sanalah saudara. Mungkin saudara, iblis tersenyum dan menyusun strategi. Saatnya engkau di atas, aku akan menjatuhkanmu dengan seketika, berkeping-keping. Maka kita lihat bagaimana Abraham belajar bahwa kebenangan sejati bukan soal menaklukkan musuh dari luar, tetapi menaklukkan keinginan diri. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan, sangkal salib, sangkal diri. Pikul salib, sangkal diri, ikutlah aku. Saudara, jika kita tidak berhati-hati mungkin kita bisa mungkin memenangkan perang. Namun, saudara sekaligus kita kehilangan kemenangan. Saya ulangi saudara, kita mungkin bisa memenangi peperangan di luar, mungkin menginjili banyak orang. Tapi dalam seketika itu juga kita kehilangan kemenangan yang sebagaimana Tuhan inginkan. Saudara lihat tawaran kerjasama Raja Sodom di ayat 21 begitu tegik dan begitu logis. Raja Bera, Raja Sodom itu mengatakan, berikanlah aku Abraham orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Saudara, apa arti maksud dari perkataan Raja Bera ini, Raja Sodom ini? Saudara, ini tawaran cara kerjasama dunia yang tampaknya logis, saudara. Saudara, bukankah di tengah situasi perang, Abraham membutuhkan satu kekuatan ekonomi finansial. Dia butuh kuda, dia butuh emas untuk meningkatkan satu pertahanan militer dia. Dan pada saat yang sama, saudara, kita lihat Abraham akan dipuji
karena reputasinya yang begitu murah hati dengan membebaskan dan mengembalikan orang-orang tawanan itu. Maka saudara, maka kita lihat sesuatu ini tawaran Sodom yang mudah dimengerti dan tampak benar. Karena tentu Abraham tidak ingin lagi mendapatkan kekayaan dengan mengorbankan reputasinya. Bapak Ibu ingat di mana? Di Mesir. Di Mesir dia mendapatkan satu kekayaan yang berlimpah. Tapi reputasinya begitu hancur, dipermalukan. Tentu Abraham akan memikirkan apa yang menjadi tawaran Raja Sodom ini. Dengan demikian dia akan membebaskan orang-orang tawanan atau Abraham berhak untuk mendapatkan kedua-duanya. Karena pada waktu itu sesuai dengan hukum Hammurabi, saudara. Hukum yang paling dihormati pada waktu itu. Abraham memiliki hak mutlak atas rampasan dan bahkan orang-orang yang di tawanan itu dalam perang untuk menjadi budak Abraham. Abraham berhak, saudara. Maka inilah jebakan yang paling cemerlang yang diberikan oleh Raja Sodom agar Abraham masuk untuk berpikir sama seperti cara berpikir dengan Sodom, saudara. Saudara, mungkin Abraham mengatakan, ya ini mungkin kebenaran hukum. Saya berjalan di hukum. Kekayaan itu membuat aku mungkin akan membuat damai. Bukankah itu dicari bangsa-bangsaku tempat aku berasal di Mesopotamia dan Babel? Saudara, ini jebakan yang berbahaya bagi Abraham. Sehingga Abraham dibawa pada satu giringan. Bukan hanya memilih harta, bukan hanya memilih orang, tapi Abraham dijebak juga untuk memilih dua-duanya, saudara. Sehingga dia mengklaim bagi dirinya hak atas semuanya. Dengan begitu, kemuliaan, kesuksesan, kemenangan ini menjadi milikku. Karena aku telah maju di medan perang memimpin umatku untuk merebut kemenangan. Jadi ini bukan milik Tuhan. Saudara, ini sah menurut hukum bukan? Tidak ada yang menyalahkanmu, Abraham. Saudara, itulah rencana jahat licik dari Sodom dan Gomora. Yang sebenarnya di balik itu, dia ingin mengendalikan hati Abraham supaya terpikat dengan kesuksesan duniawi, kekayaan, dan sehingga dia ingin mengendalikan Abraham. Dan Abraham sama seperti Sodom. Maka kita lihat apa yang menjadi respon Abraham, saudara. Ia mengatakan, aku telah berjanji bersumpah demi Allah yang maha tinggi, pemilik segala sesuatu bumi ini. Aku hanya bersandar kepada dia, maka aku tidak akan mengambil apapun darimu, hai Raja Sodom. Bahkan sepotong benang atau tali kasut pun, aku tidak akan mengambilnya. Sehingga engkau jangan berkata, engkau yang membuat Abraham menjadi kaya. Dengan begitu, Abraham sadari, semua kemuliaan itu bukan dari dia. Itu semua layak diberikan kepada Tuhan. Sehingga Abraham menyadari, Tuhan layak dihormati di atas segalanya. Maka aku tidak akan memberikan, kata Abraham, kemuliaan Tuhan itu bahkan kepada diriku sendiri. Apalagi kepada Sodom. Karena satu-satunya sumber berkatku adalah Tuhan yang berjanji memelihara hidupku. Jadi aku tidak sekalipun mengambil keuntungan dengan cara-cara yang kotor, yang tidak berkenan sesuai kehendak Tuhan. Saudara, kita lihat Abraham tidak mengambil harta ataupun orang-orang baginya. Kecuali dari bujang-bujang yang berperang mengikutinya dan kerabatnya. Maka kita lihat, saudara, Abraham mengingini kemuliaan Tuhan. Kehormatan bagi Allah yang maha tinggi di atas segalanya melebihi dari keinginan dia. Melebihi kekayaan dan kesuksesan reputasi dunia. Dia mengingini lebih terutama adalah kemuliaan Tuhan. Kehormatan Tuhan. Itu menjadi milik Tuhan. Saudara, pilihan inilah harus dibuat dan dijalani oleh setiap kita, bukan? Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita hidup di zaman di mana dunia begitu banyak menawarkan hal yang tampak indah, yang tampak menggiurkan, seolah-olah memberikan makna bagi kita. Saudara lihat dunia modern datang seperti Raja Sodom, saudara, dengan senyum ramah yang menawarkan, ambillah hartaku, ambillah kesuksesan ini jalannya.
Ambillah kesenangan ini, asal jangan ganggu cara hidupku. Dan tanpa sadar saudara, banyak orang percaya hari ini tergoda untuk berkompromi. Mereka rela menukarkan kemuliaan Allah dengan kenyamanan dunia. Sehingga kita mulai melihat saudara, keberhasilan bukan lagi kita mentaati Kristus. Bukan saudara, melainkan dari apa yang kita miliki. Kita mulai mengejar posisi diri, kita mulai mengejar keamanan, kita mulai mengejar penerimaan sosial. Itu sebab saudara, Injil itu di dalam diri kita yang sudah disampaikan, yang merupakan kehendak Allah itu perlahan-lahan, mulai perlahan-lahan bergeser di sudut-sudut kehidupan kita saja. Saudara lihat, Yesus pernah dicobainya bukan oleh setan. Yesus ubah batu ini menjadi roti. Engkau berhak dan mampu. Yesus mengatakan manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan Allah. Setan tidak kalah lagi, tidak ingin kalah. Dia mencoba Yesus dengan lagi. Yesus, ngapain cara-cara sulit untuk menebus dunia? Sudah sekarang sembah aku berikan seluruh dunia kepadamu. Yesus dengan satu pernyataan mutlak, nyala setan. Tidak ada kompromi sedikit pun. Maka pertanyaan bagi kita, pernahkah engkau melepaskan hak untuk kemuliaan Tuhan? Abraham memiliki hak atas rampasan. Legal saudara secara hukum. Tapi demi nama Tuhan, demi kehormatan Tuhan, dia melepaskan tawaran jahat dari Sodom. Saudara, kita mengakui bahwa Tuhan Maha Kuasa. Apakah kita benar-benar mempercayai pemeliharaan dan perlindungan Tuhan ketika kita saat-saat di dalam begitu sulit, baik di rumah, di dalam pekerjaan mungkin, di tengah-tengah orang fasik yang banyak menggoda kita, apakah kita masih menjaga kehormatan dan kekudusan Tuhan? Saudara, saya teringat seorang teman sama-sama masuk STT, tiba-tiba gereja saudara membutuhkan satu tempat, ingin membelikan ruko, lalu encik-encik itu bilang, tidak boleh utang ya. Saya tahu orang Kristen taunya banyak utang. Wah, saya kaget. Dia jawab, saya akan bayar lunas hari ini, saudara. Saya tidak ingin nama Tuhan saya dipermalukan. Oh, saya tidak tahu apakah uang gereja ada atau tidak, saudara. Tapi saya percaya dia berani menyatakan kehormatan Tuhan. Dia tidak ingin kemuliaan Tuhan dinodai. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apakah saudara mengutamakan kekhawatiran rohani daripada kekhawatiran materi? Saudara, berapa besar keinginan jiwamu untuk memuliakan Tuhan dibanding merindukan Tuhan? Apakah saudara memiliki kepekaan seperti ini? Seperti Abraham. Maka saudara, kita lihat saudara, ada seorang di abad 20 yang bernama Eric Liddell saudara. Dia seorang atlet pelari dari Skotlandia. Lalu dia mengikuti perlombaan di Olimpiade Paris pada tahun 1924. Kemudian panitia menjadwalkan dia pada hari perlombaan itu pada hari Minggu untuk perlombaan 100 meter saudara. Dan ketika perlombaan itu segera dimulai, dia menolak saudara. Mengapa? Dia mengatakan, ini hari Tuhan. Hari di mana saya beribadah kepada Tuhan. Hari di mana undangan Tuhan yang mulia. Saya harus menghormati dia. Saudara, lalu ia dibujuk. Sudahlah, kali ini saja, sekali ini saja. Tidak, dia bilang. Maka kita diperlihatkan, kisah ini tidak selesai di sini. Apakah dia gagal? Tidak, saudara. Maka ia mengikuti perlombaan lari di hari Minggu, di luar hari Minggu, saudara. Di hari lain. Saudara, dalam perlombaan 400 meter. Dan dia mengikuti. Dan ternyata saudara, dia bukan hanya menang total. Tetapi dia mencetak rekor dunia dari waktu yang dia tempuh. Saudara, seluruh orang memberikan kemuliaan dan kehormatan, bertepuk tangan. Negaranya sangat menghormati dia. Tapi pada suatu kali saudara, dia memikirkan kembali. Apa yang Tuhan ingin kehendaki dalam hidup saya. Maka pada usia 23 tahun saudara, saudara mungkin tahu ingat ceritanya. Dia pergi ke Tiongkok saudara. Dia menggumulkan cukup lama menjadi misionaris. Masih muda saudara. Lalu dia mengikuti panggilan Tuhan kepada dirinya. Dan saudara lihat apa yang dilakukannya dalam perlombaan.
Memang dia pengen memuliakan Tuhan, tapi itu tidak berhenti di sana. Di sana dia memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat, bahkan dia ditangkap saudara, di dalam kamp penyiksaan oleh tentara Jepang. Ada sakit, penyakit, betul, ada kelaparan, tapi Injil tidak boleh berhenti. Dia beritakan dari satu ke satu ke satu, begitu banyak orang percaya Tuhan, sampai akhirnya saudara, dia meninggal karena kena tumor otak. Saudara, orang melihat apakah dia gagal? Tidak saudara. Justru waktu hidup yang paling banyak dia kerjakan di dalam maksimal itu, dia menyatakan kemuliaan Tuhan jauh lebih banyak dari apa yang dia bisa memenangkan lomba itu. Saudara, James Boy saudara, seorang hamba Tuhan pernah mengatakan ini, menurut pendapat saya, salah satu kelemahan besar gereja saat ini saudara, dia mengatakan, salah satu kelemahan gereja yang paling besar saat ini adalah bahwa begitu sedikit orang yang bersedia untuk konsisten dalam komitmen mereka kepada Kristus dan kerajaannya. Saya ulang saudara, bahwa begitu sedikit orang yang bersedia secara konsisten di dalam komitmen mereka kepada Kristus dan kerajaan. Oh tentu saudara, pasti ada orang yang berkomitmen. Tetapi saudara, banyak yang setengah hati. Saudara, orang Kristen yang setengah hati dalam komitmen mereka kepada Tuhan. Dalam komitmen mereka satu dengan yang lain. Dalam komitmen mereka untuk pelayanan. Dia mengatakan itulah gambaran cara Sodom berpikir. Itulah cara pikir Raja Sodom. Dan itulah mewarnai pola cara pikir Lot, orang benar itu. Maka kita lihat kembali saudara, apa yang membuat Abraham mampu memilih kehormatan dan kemuliaan Tuhan dibanding kemuliaan duniawi yang diberikan Raja Sodom. Saudara, ketika Raja Sodom menghampiri itu, kita lihat saudara, Tuhan menginstruksi saudara. Saudara, ketika lihat pasal 17, saya tadi langsung dari pasal 17 langsung membahas ayat 21. Tapi sebenarnya kalau kita baca di ayat 14, Tuhan memberikan instruksi dan mempertemukan Abraham dengan Melkisedek. Saudara, bagian ini cukup mengejutkan. Ternyata Abraham itu tidak sendiri sebagai orang percaya, saudara. Ada orang juga, Abraham, yang menjaga iman di hadapanku, menjaga kehormatanku, menjaga kekudusan. Dialah Melkisedek. Saudara, ini bukankah mengejutkan di tengah-tengah tanah Kanaan yang begitu politisme, menyembah Allah yang salah, dengan sikap hidup yang sangat-sangat mengecewakan, yang dengan sikap hidup yang melawan Tuhan. Tapi Tuhan memperlihatkan Abraham, engkau tidak sendiri. Ada Melkisedek. Saudara, siapa Melkisedek? Kalau dikatakan kita tahu dia Raja Salem. Dia bukan hanya Raja kebenaran. Salem yaitu dia Raja damai, karena Salem itu berarti damai. Dan bukan hanya itu, dia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Dia adalah orang yang sangat misterius saudara. Langsung muncul, tiba-tiba menghilang. Kitab suci hanya mencatat di dalam kitab Kejadian. Dan lalu Daud mengingat kembali orang ini. Di dalam Mazmur Daud mengatakan, engkau adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Dia menubuatkan tentang Mesias saudara. Dan satu kali lagi tercatat di dalam perjanjian baru, yaitu di surat Ibrani. Lalu kita pengen tahu dari mana sih asal-usul Melkisedek, bagaimana dia bisa mengenal Allah. Saudara tidak akan menemukannya, karena Alkitab tidak mencatatkannya. Ada orang menafsir mengatakan, oh Melkisedek itu Sem, anaknya Nuh. Tapi dalam kitab Ibrani mengatakan, Melkisedek itu tidak mempunyai latar belakang catatan dari mana dia berasal. Maka dia bukan Sem. Saudara, ada juga mengatakan dia adalah malaikat. Ini tidak dasar Alkitabnya. Namun ada orang yang mengatakan saudara, salah satu banyak bapak gereja juga, saya lupa, yang Ambrosius mengatakan ini adalah Yesus yang menampakkan diri dalam Kristofani. Tapi kitab Ibrani menyatakan itu, bahwa Melkisedek itu, dia seperti anak Allah.
Saudara, kata seperti anak Allah berarti dia bukan anak Allah. Dia hanya seperti. Anak Allah itu adalah Yesus. Maka ini membuat kita mencari-cari apa yang membuat Melkisedek itu sehingga dia bisa bisa datang kepada Abraham dan mengapa Tuhan tidak memakai dia saja dibandingkan Abraham bukan orang percaya itu. Saudara, kita tidak melihat catatan khusus itu. Tapi Tuhan memanggil Abraham yang tidak layak menjadi orang yang dipanggil sebagai umat Tuhan, yaitu orang Ibrani, orang dari Sungai Efrat, orang yang berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Saudara, kita tahu Melkisedek ini adalah orang yang lebih besar dari Abraham. Saudara, Abraham mempunyai satu keturunan demi keturunan, salah satunya kaum Lewi, saudara. Lewi ini di dalam itunya ada satu bagian lagi menurut satu peraturan bahwa dari keturunan Harun, di sanalah imam-imam muncul, imam besar bahkan. Maka Melkisedek bukan di bawah Abraham, saudara. Melkisedek adalah orang lebih besar yang Tuhan pengen tunjukkan kepada Abraham. Apa yang Tuhan pengen tunjukkan kepada Abraham? Dan itu kita lihat dari apa yang Melkisedek lakukan. Saudara lihat, Melkisedek menguatkan Abraham dan memberikan firman kebenaran sebagaimana arti namanya. Abraham, engkau mencari damai, engkau mencari kebenaran. Sekarang, aku memberikan engkau satu kebenaran. Bahwa kemenangan yang kau miliki itu, karena Allah yang maha tinggi, itu memberikan engkau kemenangan sehingga engkau bisa mengalahkan musuh-musuhmu. Saudara Luther mengatakan ini khotbah mungkin yang cukup panjang. Tapi Musa sengaja mencatat hal yang begitu, hal yang penting. Abraham, kemenangan itu bukan milikmu. Tapi karena tangan Tuhan yang memberikan engkau kemenangan. Dan lihat, tangan itu memberikan engkau satu undangan persekutuan. Yaitu melalui roti dan anggur. Saudara Michael Horton, saudara teolog besar di dalam perjanjian lama juga dia pernah mengatakan, saudara, jamuan makanan ini adalah ikatan perjanjian antara Abraham dan Melkisedek. Saudara, kita lihat juga, saudara, di dalam perjanjian lama, kisah Yakub dan Laban, mereka makan dan minum bersama, lalu mereka mulai mengikat perjanjian. Bukan hanya itu, saudara, dalam Yosua pasal 9 ayat 12 sampai 16, di sana orang-orang Gibeon datang kepada Yosua, lalu mereka makan roti dan minum anggur, dan setelah itu membuat perjanjian, saudara. Bukan hanya itu, saudara, Tuhan mengundang 70 tua-tua dan umat Israel makan bersama. Dan setelah itu, saudara, mereka mengikat perjanjian dengan Tuhan. Maka saudara, apa yang menarik di sini, saudara? Apa yang kita lihat dari sini? Yang Musa ingin sampaikan dengan kehadiran Melkisedek. Bahwa Melkisedek adalah orang yang pertama kali memberkati Abraham. Saudara ingat Abraham, siapa yang memberkati engkau, aku akan memberkati engkau. Siapa yang mengutuk engkau dan menghina engkau, aku akan mengutuk dia. Saudara, kita lihat, Melkisedek adalah orang yang tahu kehendak Tuhan. Ketika Abraham menang di dalam satu kemenangan disambut dengan sorak-sorai, dia datang dengan menghampiri tangan, memberikan minum anggur dan roti. Dan dia memberkati Abraham, saudara. Dan bukan hanya itu, saudara, Melkisedek memberkati Tuhan, menghormati Tuhan, memuji Tuhan. Maka di sini kita lihat, saudara, kita melihat apa dari satu respon Abraham. Kita melihat respon apa? Abraham menyadari bahwa yang berada di hadapanku, yaitu Raja kebenaran, Raja yang damai, Raja yang jujur, Raja yang benar-benar mewakili perkataan Tuhan di hadapannya aku berdiri. Maka saudara, aku memberikan perpuluhan. Saudara, dari sini kita menyadari bahwa perpuluhan itu bukan hadir pada kisah-kisah di mana zaman keluaran, di mana Musa memerintahkan berilah persepuluhan. Tidak, saudara.
Lebih dari itu, perpuluhan sudah dilakukan Abraham sebelum Taurat ada. Abraham sangat mengerti ini, maka Abraham memberikan perpuluhan, saudara. Mengapa, saudara? Karena Abraham sadar, segala apa yang kumiliki, itu adalah pemilik langit dan bumi. Dialah yang memberikan padaku. Tidak ada apa-apa yang aku dapat genggam. Semuanya berasal daripada Tuhan. Maka saudara, Abraham sadar itu. Kalau saya mengambil haknya Tuhan. Maleki mengatakan, kita bisa mencuri apa yang menjadi haknya Tuhan. Saudara, perpuluhan itu adalah hak Tuhan. Melkisedek memberikan, menyadari ini. Bahwa apa yang dia miliki dari segala sesuatu yang apa yang ada dia pegang sampai sesuatu ini Abraham yang pegang dia dari apa yang dia dapat nikmati. Itu semua berasal daripada Tuhan. Maka kita lihat saudara, dari sini signifikannya apa yang kita lihat dari kehadiran Melkisedek lebih dalam dengan kaitannya dengan kita. Saudara kita lihat, kitab Ibrani mengatakan Melkisedek itu adalah orang besar yang memberkati Abraham. Orang yang diberkati berarti dia lebih rendah. Dan orang yang memberkati adalah orang yang lebih besar. Di balik ini Tuhan ingin mengatakan apa? Dan ini dimengerti oleh Daud saudara. Bahwa suatu kali ada satu imam yang menjadi pengantara. Abraham, saya tahu umatmu nanti, bangsa-bangsamu akan hidup di dalam padang gurun dunia ini. Ada banyak tawaran dunia ini. Ada tawaran yang mengiuri, ada tangan dari tangan dunia, ada tangan yang menghampiri bahwa mereka kembali untuk masuk dalam kerajaan Allah. Maka di tengah-tengah itu, aku memberikan engkau seorang imam melalui ikatan perjanjian Abraham dan Melkisedek. Saudara, Kristus adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Mengapa saudara? Kalau kita lihat imam itu dari garis keturunan Lewi, tapi Kristus itu bukan dari keturunan Lewi. Kristus itu dari keturunan Yehuda. Maka dia disebut raja, saudara. Demikian saudara, Melkisedek itu mendapatkan jabatan imam bukan karena keturunan. Karena Melkisedek adalah raja. Demikian, Kristus adalah keturunan Raja Daud. Maka Kristus bukan imam berasal dari keturunan Lewi. Kristus menjadi imam karena dia adalah raja. Maka saudara, keimaman Yesus lebih unggul dibandingkan keimaman Lewi. Keimaman Lewi tiap hari mempersembahkan korban penyelesaian akan dosa. Tapi hewan yang dikorbankan itu tidak pernah menyelesaikan dosa-dosa umat bangsa Israel. Tapi kita diperlihatkan di sini melalui keimaman Kristus yang dimana Abraham pernah gagal. Baik Abraham menghadapi cobaan, menghadapi tantangan. Abraham diajarkan, engkau lihat ada satu orang imam nanti di dalam garis keturunan Melkisedek. Dia bukan hanya membawa roti dan anggur, tapi dia membawa tubuh dan darahnya untuk menyelesaikan dosa-dosamu Abraham. Untuk menggenapkan perjanjianku di dalam sejak zaman Adam dan Hawa sampai aku memberikan Kristus itu menyelesaikan dosa-dosa manusia naik ke atas bukit Golgota. Maka Kristus mengatakan inilah darah perjanjianku. Minumlah. Itu sebab saudara, kita menyadari ketika kita makan, minum, dan roti anggur nanti tanggal 30, kita melihat satu kehormatan, satu kemuliaan yang kita sadari. Ketika kita berdiri dari Tuhan, betapa mahalnya apa yang Tuhan rencanakan melalui pertemuan Abraham dan Melkisedek. Ketika kita jatuh, ketika kita lemah, mari pandang tubuh dan darah Kristus. Akui dosa-dosa kita datang kepada Kristus. Kita mungkin lihat Abraham bertemu di Melkisedek, tapi juga kita mungkin di lembah-lembah pergumulan hidup kita. Kita menyadari ada seorang imam besar, yaitu Kristus yang berdiri, berjalan bersama kita.
Dialah Raja kebenaran, Dialah Imam kasih karunia itu yang tidak pernah berkesudahan mendampingi kita. Dia merasakan apa yang kita alami, Dia bergumul bersama-sama dengan kita. Dan jika hari ini saudara, engkau berada di keraguan, di dalam lembah pencobaan, engkau berada mungkin di dalam lembah kekelaman, memutuskan sama seperti Abraham, tangan Allah kah atau tangan dunia kah ku genggam. Tapi hari ini saudara lihat, lihatlah kepada Kristus. Di sana Dia akan memulihkan jiwamu, Dia akan meneguhkan imanmu, dan membawa engkau melihat satu kemuliaan yang besar di dalam Injil. Dan inilah kita lihat di dalam satu ini kisah Kejadian 14, kita melihat peperangan yang dicatat Musa menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang ditawan, saudara. Kita orang-orang yang lemah di dalam dunia ini, di dalam dosa. Tapi lihat, ada tipologi Kristus melalui gambaran Abraham. Yang beberapa episode lalu kita lihat, Abraham bukan karena kekuatan. Ketika dia mendengar Lot ditangkap, dia langsung kerahkan 318. Saudara, 318 orang melawan raja-raja, empat raja-raja dari Mesopotamia, mengalahkan 5 raja di tanah Kanaan. Bukan hanya itu, mengalahkan orang-orang suku-suku raksasa. Mana mungkin? Siapakah Abraham? Kecuali Tuhan memiliki satu rencana yang besar. Tuhan menyatakan kemenangan bagi Abraham. Melalui Abraham, lihat, di sana aku bekerja di dalam bangsa-bangsa. Supaya apa? Janjiku, Injilku digenapi. Bahwa melalui engkau Abraham, namamu masyhur. Dan semua bangsa akan melihat engkau akan menjadi berkat. Dan bukan hanya engkau menjadi berkat, engkau melihat satu berkat yang suatu digenapi itu nyata di dalam anakku yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yang hari ini kita kenal, yang membuat kita mengerti Kejadian 14 ini. Biarlah kita belajar, saudara, memahami di mana saudara berdiri berada. Mungkin saudara berada di lembah-lembah satu kenyamanan. Mungkin saudara berada di dalam lembah-lembah pergumulan. Mungkin saudara di hampir bawah lembah-lembah yang membawa satu, dalam lembah itu membawa saudara ingin memilih keputusan diri dibanding mengikuti jalan Tuhan. Saudara lihat, ada imam besar menurut peraturan Melkisedek hadir di tengah-tengah kita. Dan sekarang ini dia berdoa di surga. Setiap detik, setiap jam, setiap hari. Tak pernah putus-putusnya mendoakan kita agar kita kembali satu hal di dalam satu jalan kebenaran. Dan melihat tidak ada yang lebih besar di jalan kehidupan kita selain kita melihat kemuliaan Tuhan dan kehormatan Tuhan. Itulah menjadi satu hal kesuksesan, kenikmatan pada kita untuk kita nyatakan selama kita hidup dalam dunia ini. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui hari ini kami belajar melihat satu rahasia Injil Tuhan yang tersimpan di dalam Kejadian 14 ini. Tuhan, lihatlah kami jikalau kami adalah orang-orang yang ditawan di dalam belenggu-belenggu dosa. Lihatlah kami jikalau kami berada di lembah pencobaan yang membawa kami hampir meninggalkan Tuhan. Lihatlah kami, mungkin kami berada di lembah-lembah air mata yang membuat kami mungkin kecewa, mungkin meragukan Tuhan. Seperti Tuhan mengirim Melkisedek di dalam lembah yang membuat Abraham mungkin jatuh. Tapi Tuhan memberikan firman melalui Melkisedek. Oh, hidup kami ada di tangan Tuhan. Maka ya Tuhan, tolonglah umat-Mu yang berada di tempat ini, agar kami berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu. Ini doa kami, ini pengharapan kami, dan kuatkan kami untuk berjalan di hari-hari hidup kami, untuk melihat kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Itulah menjadi tujuan hidup kami. Melebihi apa yang kami miliki. Karena kami waktu saat berjumpa Tuhan, kami tidak memegang satu inci pun apa yang kami miliki. Kami datang dengan tangan kosong. Tapi kami memiliki iman di dalam Kristus yang sudah
mati menggantikan kami menjadi imam besar kami. Di sanalah kami berdiri, menghampiri Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah yang Tuhan besar, belas kasihan Tuhan, yang Tuhan berikan pada kami. Ingatkanlah akan identitas kami ya Tuhan, hingga kami boleh dipakai Tuhan, menjadi satu gereja yang menyatakan kehendak Tuhan, menjadi satu gereja yang bertumbuh, yang menghormati Tuhan, yang menghormati firman Tuhan, sehingga Tuhan boleh dipermuliakan melalui MRI Sunter ini. Ini doa kami, ini harapan kami, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.